Selamat datang rekan-rekan tenaga kesehatan. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas salah satu tantangan terbesar di Nusa Tenggara Timur. Dan yang lebih penting, kita akan menyoroti peran Anda semua sebagai pahlawan di garis depan. Ya, ulasan ini kami siapkan khusus untuk Anda. Baik, ayo kita mulai dari sini. Sebuah angka yang mungkin sudah tidak asing lagi, 42,6%. Ini adalah angka prevalensi stunting di NTT tahun 2018, menurut Riskesdas, angka tertinggi se-Indonesia waktu itu. Wow. Ini adalah titik awal perjuangan kita bersama, menunjukkan betapa besarnya tantangan yang kita hadapi. Dan kita semua tahu, angka sebesar itu bukan cuma soal statistik di atas kertas kan? Ini adalah wajah anak-anak kita. Ini cerminan kondisi gagal tumbuh yang dampaknya, wah, luar biasa. Bukan cuma soal tinggi badan, tapi juga kecerdasan dan masa depan mereka. Tapi, di tengah tantangan yang kelihatan begitu besar, ada kabar baik yang luar biasa. Ada cerita sukses yang sedang ditulis. Dan Anda semua, para tenaga kesehatan dan kader di seluruh pelosok NTT adalah tokoh utamanya. Mari kita lihat buktinya. Lihat saja grafiknya. Trennya jelas sekali, menurun tajam. Ini semua berkat kerja keras Anda di lapangan. Perjalanan dari angka yang begitu tinggi di tahun 2018 menuju target yang jauh lebih rendah adalah sebuah pencapaian yang patut kita banggakan bersama. Ini luar biasa. Keberhasilan ini, persis seperti yang ditekankan oleh pemerintah, bukan kerja satu pihak. Ini adalah hasil dari integrasi dan kolaborasi. Kerja keroyokan, di mana Anda, para nakes dan kader, benar-benar menjadi mesin penggerak utamanya di lapangan. Nah, sekarang penting banget untuk kita sadari, setiap langkah yang Anda ambil, setiap penyuluhan, setiap penimbangan, itu semua tidak berjalan sendiri-sendiri. Semuanya adalah bagian dari sebuah strategi besar yang sudah terstruktur dengan baik dalam sebuah peta jalan. Inilah dia peta kita. Dokumen roadmap dan rencana aksi daerah ini ibarat kompas yang menyelaraskan setiap tindakan kita, dari tingkat provinsi sampai ke dusun. Dokumen inilah yang memberi kekuatan dan arah yang jelas pada setiap intervensi yang Anda lakukan setiap hari. Peta jalan ini ditopang oleh 7 pilar utama, mulai dari komitmen pimpinan sampai ketahanan pangan. Tapi, untuk pembahasan kita kali ini, yuk kita fokus ke pilar ketujuh, sesuatu yang sangat dekat dengan pekerjaan Anda sehari-hari. Penguatan sistem data dan inovasi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling terasa ya, tantangan nyata di lapangan, khususnya soal data. Tapi kita nggak akan melihatnya sebagai masalah, justru kita akan melihatnya sebagai sebuah peluang besar untuk berinovasi. Ini dia, pertanyaan sejuta umat kan. Kenapa sih angka dari survei besar seperti SKI kadang beda dengan data EPPBM yang sudah kita input susah payah setiap bulan? Ini kadang bikin bingung, dan yang lebih penting, bisa menghambat kita dalam merencanakan intervensi yang paling tepat sasaran. Jawabannya sebenarnya sederhana, dan ini penting. Ini bukan salah siapa-siapa. Keduanya punya tujuan yang beda. Data survei itu ibarat foto keluarga besar yang diambil 5 tahun sekali. Sangat akurat untuk potret nasional. Nah, data rutin yang Anda kelola itu ibarat CCTV yang memantau kondisi setiap hari. Keduanya punya peran vital yang berbeda. Belum lagi tantangan praktisnya di lapangan. Kita semua tahu kadang harus input data yang sama di beberapa aplikasi. Nambahin kerjaan banget. Ditambah mungkin alat ukur yang kualitasnya beda-beda, atau ada kader baru yang belum sempat dapat penyegaran pelatihan. Ini semua bisa bikin gambaran nyata di lapangan jadi sedikit kabur. Jadi, dari semua tantangan tadi, disinilah letak peluang emasnya. Ini adalah kesempatan bagi Anda untuk menjadi lebih dari sekedar pelaksana. Anda bisa menjadi agen perubahan, menjadi inovator yang mendorong perbaikan sistem langsung dari bawah, dari tingkat lokal. Terus, apa yang bisa kita lakukan? Ini beberapa ide konkretnya. Coba bayangkan kalau kita bisa dorong agar aplikasi-aplikasi itu saling berbicara. Jadi, Anda nggak perlu input berkali-kali. Atau mengusulkan kalibrasi rutin untuk semua timbangan dan alat ukur tinggi badan, mengadvokasi pelatihan penyegaran rutin untuk kader, dan yang paling penting, menjadikan data rutin Anda sebagai sistem peringatan dini yang paling berharga. Inisiatif seperti ini bukan cuma meringankan beban, tapi juga mempertajam intervensi kita. Ujung-ujungnya untuk apa? Ya, untuk ini. Data yang lebih akurat dan terintegrasi itu memastikan setiap intervensi spesifik Anda, mulai dari pemberian TTD untuk remaja putri sampai pemantauan balita, itu semua bisa mendarat tepat sasaran di waktu yang tepat.
kerja kita jadi jauh lebih efektif dan berdampak. Pada akhirnya, kalau kita tarik benang merahnya, semua upaya ini, setiap data yang Anda input, setiap inovasi yang Anda dorong, setiap keluarga yang Anda kunjungi, semuanya mengerucut pada satu tujuan yang sangat besar, masa depan Nusa Tenggara Timur yang bebas stunting. Coba kita lihat lagi perjalanan ini. Sangat luar biasa. Dari 42,6% di tahun 2018, kita sudah melompat jauh. Dan sekarang visinya di masa depan begitu jelas dan berani. Bukan cuma menurunkan, tapi 0 kasus kematian ibu dan bayi yang bisa dicegah. Dan 0 kasus stunting baru. Inilah generasi emas NTT. Dan pencapaian visi yang begitu besar ini, kuncinya ada di siapa lagi kalau bukan di tangan Anda semua. Dedikasi, kerja keras, dan inovasi dari rekan-rekan di lapangan. Anda bukan sekedar penyedia layanan. Anda adalah arsitek yang merancang masa depan kesehatan generasi NTT. Maka izinkan kami menutup dengan satu pertanyaan untuk Anda semua, para pahlawan di garda terdepan. Karena lewat setiap tindakan Anda setiap harinya, masa depan NTT yang lebih sehat dan lebih cerdas itu sedang dibentuk. Terima kasih, sungguh terima kasih atas dedikasi tanpa henti Anda.